Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita masih membincangkan topik dialog hari ini adalah siapa dalang makar. Ada 10 orang yang ditangkap polisi pada pagi hari ini dan kemudian hingga saat ini kita masih belum mengetahui barang bukti apa yang dimiliki oleh polisi yang kemudian membenarkan penangkapan itu. Pak Nasir, tadi kita sempat berbincang, kira-kira bukti seperti apa yang harus dimiliki oleh pihak kepolisian yang kemudian membenarkan bahwa 10 orang ini memang melakukan upaya makar? Iya, pertama barangkali dalam pandangan saya mereka itu punya perencanaan, ya, punya perencanaan dari A, B, C sampai Z. Kemudian tahap bagaimana mereka menjalankan rencana-rencana itu. Sudah ada roadmap kira-kira begitu, ya kan? Nah, sudah ada roadmap yang kemudian mereka juga sudah punya orang-orang yang terindikasi ya bahwa orang-orang ini akan menjalankan roadmap tadi itu. Nah, apakah itu yang sudah ditemukan oleh kepolisian, ya, atau tidak? Saya juga tidak tahu, ya, karena polisi belum menjelaskan, ya, keseluruhan. Nah, karenanya memang kalau kita lihat orang mau makar seperti itu, ya, tentu dia sudah punya apa ya, sudah punya plan gitu loh, ya, sudah punya plan, dan dia biasanya didukung oleh kekuatan yang bersenjata, ya kan, tanpa senjata nggak mungkin. Artinya bahkan dia juga punya orang-orang di dalam, apakah TNI atau Polri untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ya. Nah, karenanya memang ini menjadi pelajaran ya bagi kami di DPR sebagai pembentuk undang-undang, itu memang mau tidak mau kami memang hari ini sedang merevisi hukum pidana kita. Sebab apa? Sebab multitafsir terhadap penerapan pasal pakar ini membuat kemudian aparat mengalami kekaburan dalam pelaksanaannya, sehingga kemudian ekspresi politik dianggap ini sesuatu yang sangat berbahaya. Padahal belum tentu berbahaya gitu loh ekspresi politik itu. Baik. Pak Fikar, kalau Anda sendiri melihatnya harus seperti apa atau harus sekuat apa bukti yang dimiliki kemudian kita baru teryakinkan bahwa memang saya mau analogi ini ya, apa pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Di situ jelas loh, mana pendapat, mana menduduh orang secara bohong gitu, artinya sesuatu yang tidak benar. Kalau pendapat ya nggak akan kena itu, pasal-pasal penghinaan termasuk yang di ITE itu ya, jelas itu ininya gitu. Lagi-lagi kecuali kalau ada kekuatan besar di belakangnya. Ya, nah, maksud saya gini, kita harus luruskan dulu pemahaman demokrasi kita gitu loh, khususnya soal kebebasan berpendapat. Sejauh mana pendapat itu? Sepanjang dia hanya pendapat, mestinya kalau menurut saya ya hukum mengatur kebebasannya, kan gitu. Bukan kemudian kalau dia kemudian lebih dari pendapat, ada upaya-upaya kan gitu, umpamanya dia berhubungan dengan orang-orang tertentu yang potensial punya kewenangan besar umpamanya gitu ya. Nah, itu boleh, artinya pola-pola hubungan itu bisa dicatat gitu sebagai satu alat bukti gitu, bisa direkod gitu ya. Tapi kalau cuma pendapat, kalau saya itu koridornya masih demokrasi gitu, masih kebebasan orang mengemukakan pendapat gitu. Yang ingin saya khawatirkan gini, jangan sampai penegakan hukum justru memundurkan demokrasi kita. Itu yang penting gitu. Baik, Pak Basara. Halo, selamat malam Pak Basara, masih mendengar saya? Masih setia. Ya, Pak Basara, kita kalau kemudian ini dianggap sebagai pemasungan demokrasi atau pemasungan kebebasan menyatakan pendapat. Tetapi kalau kita mau jujur, sudah lama kita tidak menyaksikan penangkapan yang seperti ini. Kita ingin percaya bahwa polisi memang memiliki barang bukti yang kuat yang kemudian melegitimasi apa yang dilakukan hari ini. Anda sendiri dalam bayangan Anda kira-kira harus seperti apa barang bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian? Ya, pertama saya ingin menjelaskan kedudukan hukum negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi langsung ditimpali dengan ayat 3-nya yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Berarti kita menganut mazhab negara demokrasi sekaligus negara nomokrasi, negara hukum. Sehingga oleh karena itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga diatur oleh ketentuan-ketentuan dan prosedur hukum. Apalagi di dalam pasal 28J, kebebasan pasal 28J Undang-Undang Dasar kita, kebebasan individu
untuk mengekspresikan pikiran, pendapat, berorganisasi, menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya dibatasi oleh kebebasan warga negara yang lain, dan oleh karena itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karena itu menurut saya di dalam konteks menyampaikan pikiran dan pendapat tentu dibedakan. Menyampaikan pikiran dan pendapat sebagai freedom of expression warga negara Indonesia tentu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Tetapi ketika kebebasan berpikir berpendapat itu sudah ditindaklanjuti atau diniatkan untuk melakukan langkah-langkah perubahan di luar mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain, dalam arti hal itu disebut jalan ekstra konstitusional secara hukum, secara politik disebut makar, maka dia harus berurusan dengan hukum. Nah, hukum inilah yang sekarang sedang dilakukan. Penegakan hukum inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh Mabes Polri, dan oleh karena itu menurut saya Mabes Polri berkewajiban untuk membuktikan alat-alat bukti yang cukup terhadap dugaan atau tuduhan makar yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sekarang sedang diperiksa di Mabes Polri. Baik. Begitu. Baik, Pak Ahmad Basara, terima kasih. Kita sama-sama menantikan apa penjelasan Mabes Polri besok setelah menyelesaikan pemeriksaan kepada 10 tersangka hari ini. Dan terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.